Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang membahas tentang pendaya gunaan PowerPoint sebagai pembelajaran interaktif yang berkelompokkan saya sendiri, Diofarul Jani Samiaji, dan teman saya Husnul Khotimah. Jadi di sini materi yang kami jelaskan tentang pendaya gunaan PowerPoint adalah yang pertama adalah pengertian Microsoft PowerPoint, yang kedua ada sejarah perkembangan Microsoft PowerPoint, yang ketiga ada peran Microsoft PowerPoint dalam pendidikan, dan keempat manfaat Microsoft PowerPoint, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan Microsoft PowerPoint. Jadi yang pertama adalah pengertian Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah program andalan Microsoft yang ditujukan membantu pengguna mempresentasikan sebuah karya, hasil ataupun dokumen terkait. Jadi bentuk dari PowerPoint sendiri adalah bentuk slide-slide yang di dalamnya bisa disisipkan video, audio, dan animasi-animasi yang bisa menarik perhatian si pembaca, si penglihat atau pelajar, jadi bisa menarik gitu. Terus yang selanjutnya ada sejarah Microsoft PowerPoint. Jadi Microsoft PowerPoint dikembangkan oleh Dennis Austin dan Thomas Rudkin. Keduanya merupakan pekerja dari Fortok INC. Mulanya salah satu program unggulan Microsoft ini tidak diperkenalkan dengan nama Microsoft PowerPoint, melainkan Presenter. Terus kemudian pada tahun 1987 atas saran Robert Quincy, nama Presenter diubah menjadi Microsoft PowerPoint. Rupa-rupanya inovasi dari dua orang tersebut berhasil menarik minat pihak Microsoft untuk membeli perusahaan di mana Dennis dan Thomas bernaung. Jadi hasilnya ini dibeli sekitar harga 14 juta US dollar. Terus Microsoft PowerPoint sendiri pertama kali diluncurkan pada tahun 1990 bersama dengan perilisan Windows 3.0. Pada saat itu Microsoft PowerPoint belum secanggih sekarang. Program satu ini hanya memiliki fitur untuk mengoperasikan ke slide berikutnya saja, jadi belum ada seperti animasi atau video. Terus kemudian rupanya para inovator yang menganggap PowerPoint tidak berhenti dalam melakukan perubahan, ditambah dengan fitur transisi untuk membuat hasil presentasi lebih menarik. Jadi lambat laun PowerPoint dikembangkan dan diubah hingga lebih menarik. Tidak hanya itu saja, ada juga dapat mengatur waktu. Jadi setiap slide-nya juga bisa diatur waktunya. Terus peran Microsoft PowerPoint dalam pendidikan. Aplikasi program Microsoft PowerPoint dapat dioptimalkan penggunanya dengan memanfaatkan berbagai fasilitas yang dimilikinya seperti hyperlink, insert picture, tabel, grafik, movie, sound, beserta efek animasinya atau custom animation dalam menampilkan gambar bangun, garis, teks, dan gambar secara kolaboratif. Jadi Microsoft PowerPoint bisa dimasukkan berbagai hal, grafis, movie, audio gitu. Hasil penelitian membuktikan bahwa pembelajaran dengan menggunakan program PowerPoint lebih baik daripada pembelajaran tanpa menggunakan program PowerPoint, baik dari gaya belajar juga dalam presentasi siswa. Jadi disimpulkan bahwa PowerPoint itu sering digunakan oleh siswa-siswa dalam mempresentasikan kerja mereka, karena PowerPoint sendiri juga menarik dan mudah untuk dipahami. Hal ini didasari bahwa penggunaan program PowerPoint sebagai media pembelajaran memiliki beberapa kelebihan dalam segi penyajian materi seperti permainan warna, huruf, dan animasi, baik animasi teks maupun animasi gambar atau foto dalam materi, sehingga akan merangsang peserta didik untuk mengetahui lebih jauh informasi tentang bahan ajar yang tersaji. Jadi pada intinya PowerPoint itu dalam pendidikan sangat perlu dan menarik minat siswa seperti itu. Jadi terus kemudian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Kusnul. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Diofarul Jani Samiaji, yaitu tentang peran Microsoft PowerPoint dalam pendidikan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan bahan presentasi dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Di antaranya yaitu yang pertama, jangan terlalu banyak tulisan yang ditampilkan, karena itu bisa membuat para siswa untuk bingung membacanya. Seharusnya itu dikasih
seperti poin-poinnya saja. Yang kedua yaitu tulisan jangan terlalu kecil karena harus dilihat oleh banyak siswa. 3. Seimbangkan antara gambar dan animasi dengan bahan ajar yang ingin disampaikan. Dan yang keempat yaitu usahakan bentuk presentasi yang interaktif. Dan PowerPoint ini diibaratkan sebagai bumerang bagi pendidik atau penggunanya dalam pemanfaatannya sebagai media belajar. Jika PowerPoint dimanfaatkan dengan baik atau benar, akan sangat membantu. Terlebih lagi jika pendidik dapat memaksimalkan kegunaan dan fungsi PowerPoint itu sendiri dan menggabungkan dengan aplikasi lain serta kekreatifannya. Selanjutnya yaitu manfaat Microsoft PowerPoint. Yang pertama yaitu mempermudah dalam belajar dan memahami materi. PowerPoint mudah dipahami dan mudah untuk belajar karena PowerPoint itu sudah memberikan kemasan praktis dan tetapi memiliki makna menyeluruh di dalamnya. Seperti kita memberikan presentasi hanya poin-poinnya saja, tapi di dalam poin itu kita menjelaskan sehingga itu siswa tidak mudah bosan dan dapat dengan mudah memahaminya. Yang kedua yaitu meningkatkan kepercayaan diri, terutama dalam menjelaskan setiap hasil yang tertera pada slide yang ada hanya dengan menggunakan fitur presenter view yang sudah ditanamkan pada PowerPoint versi 2016 dan terbaru. Jadi kita sudah bisa menguasai bahan yang akan disampaikan kepada audiens. Tidak hanya itu saja, fitur satu ini tuh juga memudahkan kita untuk lebih fokus dengan informasi yang sudah terangkum di dalam slide tanpa audiens mengganggu tampilan hasil yang dilihat oleh audiens tersebut. Yang ketiga yaitu membuat audiens lebih fokus dengan informasi yang ditampilkan. Kendati slide pada PowerPoint kan hanya menampilkan poin-poin utama dari sebuah informasi dan pemaparan suatu informasi yang dilengkapi dengan gambar ataupun suara sudah terbukti dengan menaikkan minat atau fokus para audiens. Jadi nggak heran jika banyak orang yang lebih memilih menggunakan PowerPoint untuk menyampaikan sejumlah informasi penting. Yang keempat yaitu membantu mendesain slide menjadi lebih interaktif. Selain digunakan untuk menampilkan poin-poin yang penting, program satu ini tuh juga membantu kita menampilkan hasil terbaik. Tidak hanya memasukkan data, kata, atau angka, PowerPoint juga dilengkapi dengan fitur yang menarik. Bahkan banyak fitur yang memperbolehkan pengguna menambahkan gambar hingga infografis lainnya. Pembuatan slide yang menarik ini juga bisa langsung dilakukan saat menjalankan program PowerPoint tanpa membuka program lain. Apalagi PowerPoint juga menawarkan beberapa template atau yang seperti kita tahu kayak misal tema seperti itu ya. Template yang menarik yang bisa dipilih sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya yaitu kelebihan dari Microsoft PowerPoint. Yang pertama yaitu memudahkan pengguna membuat slide presentasi. Microsoft PowerPoint ini memudahkan seseorang yang sering melakukan presentasi di depan umum seperti di kantor-kantor tuh ya. Terutama memakai alat bantu seperti screen projector. Dengan software tersebut, kita itu bisa menyiapkan slide presentasi yang berkualitas dalam hitungan jam, bahkan menit. Yang kedua yaitu dilengkapi beragam tools. PowerPoint ini itu terdapat berbagai tools seperti text art, image import, terus ada animasi, kita bisa import video atau video import dan lain-lain. Dan nggak hanya itu, keberadaan fitur-fitur tersebut itu juga berguna bagi yang ingin menyisipkan suara untuk menghasilkan slide yang lebih hidup dan membangkitkan emosi tertentu saat dipresentasikan. Yang ketiga yaitu template bervariasi. Template ini merupakan salah satu fitur yang terdapat
pada PowerPoint. Template ini digunakan sebagai latar belakang atau background ya, untuk mempercantik tampilan presentasi. Dan tidak hanya satu background, tetapi ada beberapa background yang bisa kita pilih untuk membuat desain yang lebih bervariasi lagi. Dan kita itu sebagai penggunanya bebas untuk mengkreasikan slide dan tidak terfokus pada satu bentuk tampilan. Yang keempat yaitu dapat diekspor ke PDF. Ketika kita mau mempresentasikan sesuatu, tentu memberikan selebaran atau pegangan pada para audiens supaya mereka memahami poin-poin yang sedang dibahas. Tapi kadang ada beberapa dari mereka itu tidak menggunakan platform Microsoft, jadi sehingga file yang telah didistribusikan itu tidak bisa dibuka. Dengan adanya fitur export file ke PDF ini, setiap audiens itu dapat melihat dokumen yang dibagikan. Jadi fitur export file ke PDF ini sangat berguna bagi kita akan memprint slide, apalagi format PDF telah disupport oleh berbagai platform, sehingga Anda bisa mencetaknya melalui platform dan media mesin apa saja. Yang kelima yaitu memiliki fitur kolaborasi. Ketika kita dikejar-kejar sama deadline, pasti kita akan membutuhkan pertolongan untuk menyelesaikannya. Jadi software PowerPoint ini mempunyai fitur kolaborasi yang mungkin seseorang ini bisa mengedit file presentasi secara bersamaan dari komputer yang beda, sehingga proses pengerjaannya itu lebih cepat dan lebih mudah. Yang keenam yaitu terdapat fitur cold service. Cold service ini Microsoft itu sengaja itu menyempatkan embed service dari program tersebut ke Microsoft PowerPoint dengan menyediakan opsi save to one cold dan menerapkan sebagai default penyimpanan sebelum pengguna menerapnya ke local strong. Yang ketujuh yaitu fitur authoring sangat advance. PowerPoint ini menawarkan berbagai solusi untuk kita memproteksi dokumen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yakni dengan fitur autorisasi. Penggunanya bisa menandai, memberi kata sandi, sampai mengenkripsi file yang telah dibuat menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya yaitu kekurangan dari Microsoft PowerPoint. Yang pertama yaitu hanya bisa digunakan platform Microsoft. Software pengelola data presentasi itu hanya dioperasikan pada platform Windows. Microsoft juga belum mengeluarkan software tersebut untuk OS lain seperti Mac dan Linux. Sehingga pekerjaan yang telah Anda rampungkan dengan PowerPoint itu tidak bisa diakses melalui platform selain Windows. Yang kedua yaitu ketidakstabilan dokumen pada tiap versi. Kekurangan yang satu ini kerap dijumpai pada software. Biasanya file yang dibuat pada versi lama, misal tahun 2007, itu tidak bisa digunakan secara sempurna pada versi 2010 atau begitupun sebaliknya. Yang ketiga yaitu terlalu mahal. Aplikasi ini tuh memang dibilang mahal karena khususnya buat pelajar, mahasiswa, pemilik usaha kecil. Sebab karena Microsoft itu memang mengeluarkannya itu untuk konsumen yang berasal dari kalangan pengusaha seperti kayak perusahaan besar. Lalu tapi dengan support dan pembaruan software yang terus dilakukan, membuat produk mereka tetap dipakai oleh sebagian masyarakat besar. Yang keempat yaitu tergolong program yang berat. Untuk bisa mengoperasikan PowerPoint itu komputer harus mempunyai spesifikasi yang baik. Kalau misal laptopnya itu jadul dengan spesifikasi perangkat keras yang rendah, itu akan sulit sekali untuk menjalankannya, bahkan mungkin mengalami hang atau crash. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.